Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 sektor agrikultur. PT Astra Agro Lestari Tbk atau Astra Agro Perseroan berdiri pada tahun 1988 yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit serta menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya. Perseroan ini telah menjadi perusahaan publik dengan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997. Perseroan ini merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia. Hingga saat ini, Astra memiliki 79,68% saham perseroan dengan 20,32% saham dimiliki oleh publik. Astra Agro terus melakukan inovasi dengan membangun pabrik pencampuran pupuk NPK. Pengoperasian pabrik pencampuran pupuk NPK Perseroan dijalankan melalui anak perusahaan PT Cipta Agro Nusantara pada tahun 2016 yang berlokasi di Sulawesi Tengah dan anak perusahaan PT Badra Cemerlang pada tahun 2017 yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Selain itu juga, perseroan ini mengembangkan produk minyak sawit olahan dalam bentuk olein, stearin, dan PFAD yang tujuannya ini untuk memenuhi permintaan pasar ekspor antara lain pasar dari Tiongkok dan Filipina. Mulai tahun 2016, perseroan ini juga telah mengoperasikan blending plant atau pabrik pencampuran pupuk di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada portofolio Magic Formula Green Bulk dari PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI pada tahun 2022 yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Dalam tabel yang pertama ada current asset sebesar 7.390.608 juta rupiah. Yang kedua ada fixed asset sebesar 9.104.799 juta rupiah. Yang ketiga ada total aset sebesar 16.495.407 juta rupiah. Yang keempat ada ekuitas sebesar 22.243.221 juta rupiah. Yang kelima ada ST liabilities sebesar 2.052.939 juta rupiah. Yang keenam ada LT liabilities sebesar 4.953.180 juta rupiah. Yang ketujuh ada EBIT sebesar 2.429.178 juta rupiah. Yang kedelapan ada kas dan setara kas sebesar 1.619.616 juta rupiah. Yang kesembilan ada surat outstanding sebesar 1.925 juta rupiah. Dan yang terakhir ada price sebesar 8.000 rupiah. Dari data tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung ROCE dengan rumus di atas, sehingga diperoleh nilai ROCE dari perusahaan AALI yaitu sebesar 8,93%. Lalu menghitung EY dengan rumus di atas, sehingga diperoleh nilai EY dari AALI sebesar 0,13%. Selanjutnya ada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk atau biasa disingkat menjadi Lonsum. Lonsum adalah sebuah perusahaan agroindustri yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 Desember 1962. Hingga tanggal 31 Desember 2020, Lonsum mengelola kebun kelapa sawit, karet, kakao, dan teh dengan total luas 116.053 hektar yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Jawa. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini pun memiliki kantor wilayah di Medan, Palembang, Makassar, dan Samarinda. Perseroan ini tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 1996. Portofolio Magic Formula Green Blade PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk pada tahun 2022 terdiri dari: yang pertama ada current asset. Current asset LSIP sebesar
5.107.489 rupiah. Kemudian ada fixed asset dengan besaran 5.665.815 rupiah. Ada aset dengan besaran 10.773.304 rupiah. Kemudian ekuitas sebesar 10.935.707 rupiah. Kemudian ada ST liabilities sebesar 709.627 rupiah. Ada LT liabilities dengan besaran 771.679 rupiah. Kemudian EBIT dengan besaran 1.283.525 rupiah. Ada kas dan setara kas dengan besaran 3.847.390.000 rupiah. Kemudian ada share outstanding dengan besaran 6.822.863.965 rupiah. Dan ada price dengan besaran 1.215 rupiah. Dari data tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung ROCE dan EY dengan rumus di atas, sehingga diperoleh nilai ROCE dari LSIP yaitu sebesar 10,96%, sedangkan nilai EY dari LSIP sendiri yaitu sebesar 0,14%. Selanjutnya yaitu PT Salim Ipomas Pratama Tbk atau disebut SIMP. Didirikan pada tahun 1992, merupakan perusahaan induk pertanian yang bergerak dalam rantai pasokan minyak goreng, margarin, dan mentega, dimulai dari penelitian dan pengembangan, perkembangbiakan benih, budidaya, dan pengolahan kelapa sawit. Selain sawit, perusahaan juga membudidayakan tebu, karet, dan tanaman lainnya. Grup ini mempunyai 2 unit bisnis, yaitu divisi perkebunan dan divisi minyak dan lemak nabati. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan PT Indofood Agri Research sehingga menjadi bagian dari Indofood Group. Kantor utama berlokasi di Jakarta. PT Salim Ipomas Pratama Tbk masuk Bursa Efek Indonesia pada Juni 2011. Tanggal efektif pencatatan saham jatuh pada 27 Mei. Dilanjutkan masa penawaran pada 30 Mei hingga 1 Juni 2011. Portofolio Magic Formula Greenblatt PT Salim Ipomas Pratama Tbk pada tahun 2022 terdiri dari yang pertama ada current asset. Current asset SIMP sebesar 10.442.878 rupiah. Fixed asset sebesar 19.211.553 rupiah. Total aset 29.954.431 rupiah. Ekuitas 21.167.282 rupiah. Dan untuk ST liability sebesar 9.460.845 rupiah. LT liability sebesar 5.484.954 rupiah. EBIT 2.396.986 rupiah. Untuk kas dan setara kas yaitu sebesar 15.816.310 rupiah. Share outstanding 4.296.674 rupiah. Dan yang terakhir price sebesar 2.184 rupiah. Dari data tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung ROCE dan EY dengan rumus di atas, sehingga diperoleh nilai ROCE dari SIMP yaitu sebesar 8,99%, sedangkan nilai EY dari SIMP sebesar 0,00026%.
Selanjutnya perusahaan terakhir yaitu PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) didirikan pada tahun 1973. PT Tunas Baru Lampung Tbk menjadi salah satu anggota dari Sungai Budi Group, salah satu perintis industri pertanian di Indonesia yang didirikan pada tahun 1947. TBLA berdiri karena keinginan mendukung pembangunan negara dan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia di bidang pertanian. Saat ini, Sungai Budi Group adalah salah satu pabrikan dan distributor produk konsumen berbasis pertanian terbesar di Indonesia. PT Tunas Baru Lampung Tbk mulai beroperasi di Lampung pada awal tahun 1975. Sejak itu, PT Tunas Baru Lampung berkembang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar dan termurah. Kantor pusat Tunas Baru Lampung Tbk terletak di Jakarta, Indonesia, sedangkan pabrik berlokasi di Lampung, Sidoarjo, Tangerang, dan Palembang. PT Tunas Baru Lampung Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Februari pada tahun 2000. Selanjutnya, portofolio Magic Formula Green Blade PT Tunas Baru Lampung Tbk pada tahun 2022. Yang pertama, current asset sebesar 11.374.948 juta rupiah. Yang kedua, fixed asset sebesar 6.910.144 juta rupiah. Yang ketiga, total aset sebesar 18.285.092 juta rupiah. Yang keempat, ekuitas sebesar 6.832.234 juta rupiah. Yang kelima, esteliabilitas sebesar 9.485.740 juta rupiah. Yang keenam, LT liabilitas sebesar 7.355.670 juta rupiah. Yang ketujuh, EBIT sebesar 1.200.318 juta rupiah. Yang kedelapan, kas dan setara kas sebesar 590.584 juta rupiah. Yang kesembilan, share outstanding sebesar 5.341.098.939 rupiah. Yang ke-10, price sebesar 67.112 rupiah. Dari data tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung ROCE dan nilai EY dengan rumus di atas sehingga diperoleh nilai ROCE TBLA sebesar 7,19% dan diperoleh nilai EY sebesar 0,0028%. Berikut ini adalah harga wajar dari beberapa perusahaan yang sebelumnya telah kami compare. Yang pertama itu ada perusahaan AALI dengan harga wajar sebesar 16.024,70. Yang kedua ada LSIP dengan harga wajar sebesar 2.211,33. Yang ketiga ada SMP dengan harga wajar 1.324,23. Yang keempat ada TBLA dengan harga wajar 1.141,05. Selanjutnya ada perhitungan return. Perhitungan return itu didapatkan dari pembagian dividen tahun 2023 dan tahun 2024. Untuk mengetahui jumlah pada tahun 2023, kita bisa ngambil satu hari setelah pembagian dividen, yaitu pada kolom bagian close. Lalu pada tahun 2024, kita asumsikan mengambil pada tanggal 4 Maret 2024. Untuk mengetahui jumlah dari return, diperlukan rumus yaitu jumlah tahun 2024 dikurangin jumlah tahun 2023 lalu dibagi dengan jumlah tahun 2023. Berdasarkan data yang telah kami dapatkan, maka diketahui jumlah return pada 4 perusahaan tersebut. Yang pertama ada jumlah dari AALI sebesar negatif 0,09, LSIP sebesar 7,20, SIMP sebesar negatif 0,15, dan terakhir TBLA sebesar 0,02. Dari rumus serta data-data di atas, maka diperoleh Green Blade sebesar 1,75, jumlah IHSG sebesar 0,028, dan harga emas sebesar 0,11. Kemudian ada deposito Mega tahun 2023 yaitu sebesar 0,020. Untuk kesimpulannya yaitu dari keempat perusahaan di sektor agrikultur tersebut, jika dilihat dari perolehan nilai
ROCE dan EY, maka perusahaan LSIP lebih unggul dibanding 3 perusahaan agrikultur lainnya dengan nilai ROCE sebesar 10,96% dan nilai EY sebesar 0,14%. Kemudian, jika dilihat dari besaran return, maka perusahaan LSIP kembali unggul yaitu sebesar 7,20. Namun, perusahaan LSIP tidak masuk dalam daftar 30 besar perusahaan unggul. Jika dilihat dari besaran Greenblatt, IHSG, dan harga emas, maka nilai Greenblatt lebih besar daripada IHSG dan harga emas. Nilai Greenblatt sebesar 1,75, IHSG sebesar 0,028, dan harga emas sebesar 0,11.